Tuhan cari pemimpin. Pemimpin itu apa? Pengemban visi. Without a vision, there is no leadership. Tidak ada visi, ya tidak ada kepemimpinan. Leadership is not about position. Ya, kepemimpinan tidak harus berkaitan dengan posisi. Jadi saya beri tema Daniel 7:8, a visionary leader. Pemimpin yang punya visi yang besar. Menurut saya visi adalah the most powerful engine. Mesin yang paling kuat untuk keberhasilan seorang pemimpin. Kalau visinya clear, maka fear-nya akan lari. Kalau visinya tidak clear, maka yang jelas akan fear-nya. Fear, takut. Karena setiap visi itu ada price tag-nya, ada harganya. Kalau visinya clear, maka fear-nya lari. Kira-kira kalau sudah perhatikan 4 bab ini ada singgungannya. Di Daniel 2, patung yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar emas. Itu lambang Babilonia, partial fulfillment. Pemenuhan bagiannya adalah Babilonia. Kemudian perak itu dadanya dan tangannya. Kuningan, ya, itu perutnya sampai ke bawah, kakinya semua dari besi. Kemudian ada batu yang diungkit dari bukan oleh tangan manusia, menghancurkan semua patung itu. Itu mimpinya Nebukadnezar. Kemudian diartikan oleh Daniel di pasal 2. Ada 5 hal juga di pasal 7. Singa yang pertama kali. Singa ini punya sayap Raja Wali dan punya kaki seperti manusia dan diberi hati manusia. Itu melambangkan Nebukadnezar, Babilonia. Kemudian beruang berdiri di atas satu sisinya, melambangkan Media Persia. Kemudian macan tutul, 4 sayap, burung dan 4 kepala, itu melambangkan Yunani. Dan kemudian binatang buas atau beast, mungkin dia tidak tahu namanya naga itu seperti apa, dengan 10 tanduk. Dan terakhir di ayat 27, ayat 7, orang-orang kudus, yaitu batu yang digulirkan jadi gunung tadi. Di Daniel 8 ada domba jantan dengan 2 tanduk. Tanduk yang satu muncul duluan, kemudian tanduk yang kedua muncul lebih kuat. Itu Media dan Persia. Sama dengan beruang yang berjalan di satu sisi. Kerajaan Persia lebih kuat kemudian daripada kerajaan Media. Macan tutul melambangkan Yunani. Jadi dikatakan kambing jantan tidak menapak tanah. Tidak ada pasukan yang secepat Alexander the Great menaklukkan dunia. Setelah dia mati muda, ya, kemudian ada 4 jenderal yang menguasai kerajaannya, ada 4 tanduk. Kemudian muncul yang terakhir 1 tanduk kecil yang kemudian menjadi besar, sering diartikan dengan Roma. Di Wahyu 13 kembali muncul singa, beruang, macan tutul, dan naga. Perlu diingat bahwa saat itu diberikan kalau primary audience-nya adalah kita, maka ngapain Tuhan ngomongnya dengan Daniel tahun 500 sekian sebelum Masehi. Kalau primary audience-nya kita, dia akan ngomong dengan kita hari ini. Karena primary audience-nya waktu itu ada, maka diomongkan waktu itu. Tapi ada multiple fulfillment. Ya. Jadi orang kuncinya di kerajaan Babilonia, Nebukadnezar. Di kerajaan Media Persia, Darius the Great. Di kerajaan Yunani yang dikatakan mereka menajiskan bait Allah, orang sering tafsirkan sebagai Antiochus Epiphanes keempat. Dia mengorbankan babi di bait Allah. Kalau di gereja awal, Yohanes lihat penglihatan ini, audiens awalnya siapa? Gereja mula-mula. Mereka dianiaya, mereka dibunuh, dibakar, dimakan singa. Siapa yang dianggap yang menajiskan bait Allah? Nero. Yang bakar bait Allah sampai habis. Dan kerajaan Allah atau kerajaan kelima adalah Tuhan Yesus. Jadi saya harap ini memberi gambaran
Semua nubuatan, penglihatan ada primary audience-nya. Kemudian ada fulfillment yang berikutnya. Itu hal yang wajar. Nah, apa yang harus dihindari dalam melihat nubuatan ke depan? Orang gampang mengatakan, oh, wahyu itu untuk kita zaman sekarang. Ya mungkin iya, untuk segala zaman. Tapi juga ada audiens waktu itu, gereja yang mula-mula. Kalau sudah perhatikan, semua rasul-rasul di gereja awal berpikir Tuhan akan datang segera. Paulus bahkan berpesan, kalau kamu ini belum menikah, tidak usah menikah, karena Tuhan datang segera. Semua berpikir bahwa Tuhan akan segera kembali di saat mereka hidup, atau setelah itu. Tapi sekarang sudah 2000 tahun, apakah mereka salah? Ya, sense of urgency-nya ada. Jadi, yang perlu dihindari adalah meramal. Biasanya kalau orang tidak ada visinya lagi, dia mulai meramal. Gunanya apa kita ngeramal? Bicara soal waktu, tidak ada gunanya. Kita menjadi malas karena harapannya kita mikir, ini akhir zaman, waktunya sungguh-sungguh. Itu mental yang tidak bagus. Kita harus sungguh-sungguh setiap saat. Yang mau dibangun Tuhan adalah lifestyle. Hidup yang sungguh-sungguh setiap saat. Kalau toh kiamatnya bukan besok, hidup kita juga bisa berakhir besok. Jadi kenapa mikiri kiamat? Ya. Kalau kiamatnya bukan bulan depan, hidup kita bisa berakhir sebelum bulan depan. Kenapa mikiri kiamat? Kita harus berpikir bahwa ini besok mungkin hari terakhir saya. Hari ini mungkin hari terakhir saya. Jadi saya harus memberikan yang terbaik. Jadi sekali lagi banyak orang yang membicarakan soal akhir zaman dan segala macam, meramalkan, menafsirkan. Seringkali hanya untuk tujuan, ya tidak semua. Ya, seringkali tujuannya adalah ayo sekarang sungguh-sungguh udah akhir zaman. Harusnya sungguh-sungguh udah akhir zaman pun sungguh-sungguh. Jadi itu yang saya ingin pesankan dulu berkaitan dengan akhir zaman. Jangan disibukkan demikian rupa untuk menafsirkan tentang kapan. Ya, karena kita harusnya siap kapanpun juga, itu pesannya Tuhan Yesus. Saya ingin definisikan dulu, ada dreams and vision. Ada 3 hal yang kita bicarakan di sini. Yang pertama, mimpi. Mimpi yang pertama ini seperti mimpinya Nebukadnezar, mimpi yang kita lihat waktu kita tidur. Dalam pengalaman hidup saya, Tuhan banyak bicara dengan saya lewat mimpi. Mimpi yang seperti ini. Jadi saya punya jurnal yang memuat semua mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada saya sejak tahun 84. Banyak yang benar, kemudian kalau sudah tergenapi, saya tulis di sebelahnya, tergenapi tanggal sekian dan segala macam. Lah biasanya, ini ada macam-macam. Kalau yang mimpi itu orang yang bukan orang Israel, di Alkitab, kayak Firaun, Nebukadnezar, diberikan dalam bentuk kiasan atau alegori, sehingga butuh ditafsirkan oleh anak Tuhan, seperti Daniel atau Yusuf. Tapi kalau yang dapat mimpi itu orang Israel, ya seperti Yusuf, waktu dia dapat mimpi ada bulan dan ada 12 bintang dan segala macam, langsung Yakub bisa tahu maksudnya itu apa. Waktu Yusuf tunangannya Maria diberitahu, kamu pergi ke Mesir karena akan ada pembunuhan, dia langsung tahu. Tapi untuk orang-orang lain kadang-kadang Tuhan bicara melalui perumpamaan, ilustrasi, supaya ada anak Tuhan yang menafsirkannya. Contohnya yang Nebukadnezar dan Firaun. Yang kedua, mimpi dalam arti visi, aspirasi. Tuhan taruh di hati sesuatu yang tentang masa depan, sesuatu yang saudara rindukan untuk masa depan. Ya, cita-cita tapi lebih dari cita-cita. Cita-cita yang Tuhan taruh di hati. Entah itu lewat janji, entah itu lewat firman Tuhan, lewat apapun juga. Tapi itu masa depan yang saudara begitu ingin capai lewat hidupmu. Ya, itu aspirasi. Nah, dalam organisasi seringkali ini yang mudah dijabarkan. Yang ketiga, visi dalam arti penglihatan akan masa depan. Ini seperti yang didapatkan Daniel dan Yohanes. Dia lihat penglihatan. Ya, seperti lihat film gitu, ya. Lihat penglihatan seperti lihat film dalam imajinasinya. Apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi ada 3 macam. Satu yang mimpi sungguhan, ya. Yang kedua itu mimpi dalam arti Tuhan bicara dalam hati lewat janji dan segala macam menjadi aspirasi.
Yang ketiga, penglihatan apa yang bakal terjadi di masa datang. Tapi ketiga-tiganya kalau disampaikan pada kita, ada sesuatu yang harus di-follow up. Ya, tidak sekedar informasi. Kalau Tuhan beri mimpi kepada Nebukadnezar, dia ingin Nebukadnezar berbuat sesuatu. Kalau Tuhan beri penglihatan pada Daniel, Tuhan ingin Daniel berbuat sesuatu. Kalau Tuhan beri mimpi pada saudara, atau visi, aspirasi, ada sesuatu yang saudara harus buat. Jadi kuncinya di situ. Ada 3 macam, tapi 3-tiganya pasti ada follow up yang harus dikerjakan. Ini ada orang India yang berkata, dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you to sleep. Jadi mimpi ya, bukan selalu apa yang kamu lihat pada saat kamu tidur. Tapi apa yang membuat kamu tidak bisa tidur. Gelisah, sleepless night, seperti yang terjadi dengan Daniel. Kenapa Tuhan memberi visi kepada Daniel? Yang pertama menurut saya, memberi afirmasi bahwa Tuhan adalah pemilik masa depan. Jadi semua visi yang diberikan itu biasanya pertama-tama kalau itu kejadian, terus kita bisa bilang, ya Tuhan sudah pernah ngomong seperti ini. Waktu Yesus lahir, Matius bilang, ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya 600 tahun yang lalu. Ya, jadi penglihatan masa depan, visi, mimpi itu tujuan nomor satunya adalah memberi afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Menguatkan tulang-tulang kita. Pilar-pilar hidup kita dikuatkan. Diberi afirmasi bahwa God is in control of our future. Don't worry. Yang kedua, visi atau penglihatan atau mimpi itu menginjeksikan pengharapan. Setelah diberikan penglihatan di Daniel 7, kerajaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kemudian muncul kerajaan yang kelima di ayat 14. Yang pemerintahannya kekal. Jadi walaupun ada yang akan melawan Tuhan, walaupun ada yang menajiskan bait Allah, ada yang berkata ceroboh dan segala macam, ujungnya adalah Tuhan memerintah. Jadi kalau orang nanti kemudian menghadapi aniaya, menghadapi kesulitan, don't worry. The fifth kingdom will come. Injeksikan pengharapan. Jadi tujuannya Tuhan menyatakan visi, menyatakan mimpi, penglihatan adalah nomor 2, menginjeksikan pengharapan. Pas itu terjadi, kita ingat, iya Tuhan sudah bilang akan begini. Stay on, stay cool, let's move on. Gitu kira-kira. Yang ketiga, mengingatkan akan rancangan Tuhan, blueprint-nya Tuhan. Kalau yang nomor 2 tadi, selain soal kerajaan kelima, diingatkan juga oleh Tuhan kepada Daniel bahwa kamu ingat tidak janji Tuhan bahwa orang Israel akan kembali ke Israel dalam 70 tahun. Sebentar lagi kerajaan Media Persia akan datang dan segala macam. Jadi injeksikan pengharapan tidak hanya menuju ke kerajaan yang kelima, tapi kepulangan mereka ke Israel. Poin yang ketiga tadi mengembalikan. Ini orang Israel sudah mungkin lebih dari 50 tahun. Sudah berhasil bisnisnya di Babylon. Kemudian Tuhan ingatkan lagi kepada Daniel. Ingat, blueprint-nya Tuhan adalah 70 tahun kembali ke tanah perjanjian, membangun bait Allah, bangun tembok Yerusalem, jadi berkat buat dunia dan segala macam. Jadi tujuan daripada mimpi atau penglihatan ini mengembalikan kepada rencana Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Yang keempat, mengembangkan gaya hidup yang untuk season yang baru. Di pasal 8 dijelaskan, tidak usah pikir-pikir, yang namanya domba jantan itu kerajaan Media Persia, yang namanya kambing jantan itu kerajaan Yunani. Jadi kira-kira siap-siap. Dia tahu di nubuatnya Yesaya bahwa yang akan membawa pulang Israel itu Raja Cyrus. Pada waktu Daniel dapat penglihatan ini mungkin Cyrus umurnya 35 tahun. Belum jadi raja. Masih jadi mungkin kapten atau kolonel ya di Persia. Ini sudah 60 tahun. Sebentar lagi akan ganti pemerintahan. Budayanya Media Persia berbeda. Jadi kita harus mencoba menyesuaikan lifestyle kita dengan zaman yang baru. Yang kelima, merencanakan dan menyusun prioritas dengan bijak. Belajar dari kesalahan Nebukadnezar. Jadi tujuannya Daniel dapat visi, dapat penglihatan adalah follow up-nya gimana? Susun prioritas dengan bijaksana,
supaya proses transisinya akan berhasil. Dan yang terakhir, membuat dia banyak berdoa karena hatinya troubled. Ya, dibuat alert. Ini orang Israel sudah merasa nyaman di Babylon, tidak mau pulang lagi kira-kira. Mereka tadinya tujuannya ingin kembali ke Yerusalem, membangun Yerusalem. Sekarang sudah kepengennya bangun konglomerasi di Babylon. Harus dikembalikan, di-align lagi. One message, ada 3 audience. Beritanya sama, Daniel pasal 2. Audiensnya pertama adalah Nebukadnezar dan Daniel. Beritanya apa? Be prepared. Karena tidak ada kekaisaran yang sehebat zamannya Nebukadnezar. Kalau kamu ingin membuat dampak, legacy, impact, lasting, ini waktunya. Zamannya Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar menerima mimpi ini, terus dia bangun Babylon, bangun Susan. Sedemikian hebat. Dikatakan lebih daripada Renaissance di Eropa. Art culture, taman gantung, istananya, pintu gerbang Isyar, itu luar biasa. Jadi Nebukadnezar fokus bagaimana menjadikan masa pemerintahannya betul-betul supaya diingat orang selama-lamanya. Buat Daniel apa? Ya. Daniel begitu dia memahami arti mimpinya Nebukadnezar, dia merasa kalau dulu skop pelayananku cuma orang Yahudi, sekarang seluruh dunia. Karena dunia takluk di bawah Nebukadnezar. Kita sudah belajar itu di bab-bab yang lalu. Daniel pasal 7, beritanya apa? Audiensnya Daniel sendiri. Be prepared for transition. Bersiaplah untuk masa transisi. Hope for the return to the promised land. Jadi Daniel mulai lihat kira-kira 12 tahun lagi, rencana Tuhan akan memulangkan orang Israel dari Babylon ke Yerusalem. Jadi message-nya diberikan pas pemerintahan Belshazzar, diberi waktu 12-14 tahun untuk menyiapkan orang Israel. Mereka yang sudah nyaman selama ini mulai didisrupt lagi, ya, di-challenge lagi. Mereka yang sudah visinya berbeda dikembalikan lagi dan segala macam. Anak-anak yang nggak bisa bahasa Yahudi bikin les lagi supaya bisa bahasa Yahudi lagi dan segala macam. Daniel pasal 8, audiensnya bangsa Israel. Message-nya apa? Be prepared for the persecution. Tapi juga ada pengharapan dengan the fifth kingdom. Bab 8, audiensnya orang Israel, akan ada aniaya. Dan itu aniayanya dalam pemahaman Daniel adalah untuk orang-orang Israel, orang Yahudi. Dan mereka betul mengalami aniaya di abad kedua dan abad pertama sebelum Masehi. Tapi ada pengharapan, kerajaan dari surga akan datang, kemudian menguasai secara kekal selama-lamanya. Jadi kita harus ngerti kalau membaca nubuatan, siapa audiens pertamanya, kira-kira message-nya apa. Without a vision, there is no leadership. Tidak ada visi, ya tidak ada kepemimpinan. Dalam 9 tahun itu pemerintahan di Babylon sudah ganti 3-4 kali. Ya. Jadi setelah Nebukadnezar mati, yang ada apa? Chaos di Babylon. Decline. Ya, kekacauan dan penurunan wibawa kerajaan Babilonia. Sekarang siapa yang memegang visinya? Dulunya Nebukadnezar. Sekarang Nebukadnezar sudah mati. Tidak ada orang punya visi. Yang ada chaos. Ya, Alkitab berkata, where there is no vision atau revelation, the people will be unrestrained. Ya, semua maunya sendiri. Atau dalam message, if the people cannot see what God is doing, they stumble over themselves. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan, itu bahasa Indonesia, menjadi bangsa yang kacau. Tapi harusnya katanya adalah visi. Kalau tidak ada visi, bangsa kacau. Ya. Jadi Tuhan cari orang sekarang pengemban visi berikutnya setelah Nebukadnezar siapa? Nah, kita belajar Nebukadnezar meresponi visinya bagaimana. Nebukadnezar begitu dia memahami mimpinya, langsung dia invest banyak membangun ibu kotanya Babylon di Susa. Ya. Dia bangun kota itu secara culture, secara bangunan segala macam. Tapi dia gagal dalam hal membangun succession plan. Penerusnya tidak ada. Dia hebat setelah dia kacau balau. Dia gagal membangun family discipleship. Mantunya, anaknya saling bunuh, rebutan tahta, kacau balau. Dia gagal dalam empowerment generasi berikutnya. Jadi dia hanya mikir bagaimana membangun, memaksimalkan potensinya hanya selama masa dia hidup saja. Dan dia berhasil.
Sampai hari ini orang berkata Babylon waktu itu, susah waktu itu, tidak ada taranya. Tapi dia gagal dalam succession plan, dia gagal dalam family discipleship, dia gagal dalam empowerment generasi muda. Dan ini yang dipelajari oleh Daniel. Karena sekarang Daniel yang mengemban visi itu. 9 tahun tanpa pemimpin, tanpa visi. Tuhan kemudian mempromosikan Daniel dari seorang penafsir mimpi menjadi pemimpi. Kenapa kok Tuhan berikan mimpi pada Daniel? Tuhan nyari. Dalam setiap zaman, dalam setiap organisasi, dalam setiap masa, Tuhan cari pemimpin. Pemimpin itu apa? Pengemban visi yang membawa orang-orang kepada tujuan yang Tuhan mau. Nebukadnezar pemimpin yang sangat visioner, tapi dia mati 9 tahun yang lalu. Tuhan nyari siapa yang bisa ngemban visi berikutnya. Dan Tuhan temukan Daniel. Ya. Jadi tadinya cuma menafsirkan mimpinya orang, sekarang dia sendiri menjadi pemimpi. Dia tidak perlu jadi raja. Jadi dia bisa memimpin tanpa posisi. In fact, leadership is not about position. Ya, kepemimpinan tidak harus berkaitan dengan posisi. Saudara bisa mempengaruhi kemanapun juga kalau sudah punya visi. Ya. Saudara bisa berdampak kemanapun kalau punya visi. Saudara punya posisi tapi tidak ada visi, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang berikutnya, penglihatan ini mempersiapkan Daniel untuk smooth landing. Bagaimana pergantian dari Babilonia ke Media dan Persia dan kemudian pulang ke Yerusalem. Ada 12-14 tahun persiapan itu. Dan Daniel belajar dari Nebukadnezar, itu yang dia kerjakan. Bagaimana fokus kepada generasi berikutnya, bagaimana family discipleship, bagaimana succession plan dia kerjakan dengan baik, sehingga nanti ada sekelompok orang di zamannya Ezra, Nehemia yang akan pulang ke Yerusalem. Old people dream dreams. Orang tua akan bermimpi. Daniel waktu itu umurnya sekitar 65-70 tahun. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 2:17, waktu Petrus khotbah pertama kali, turunnya Roh Kudus, dia ngutip Yoel pasal 2 ayat 28, "In the last days, God says, I will pour out my spirit." Ya, aku akan mencurahkan rohku. Anak-anak akan bernubuat, orang muda lihat visi, orang tua akan bermimpi. Kalau ada orang tua bermimpi, itu artinya waktunya sudah dekat. Waktunya apa? Waktunya bisa arti waktu pergantian musim sudah dekat. Karena kalau Tuhan menyatakan kepada saya, dia ingin Daniel bisa melihat, memfollow up dan melihat hasilnya. Jadi tinggal sebentar lagi akan terjadi. Ya, itu sebabnya di dalam Kisah pasal 2:17 dikatakan ini tanda akhir zaman, the last days. Ya, the last day tidak harus kita bisa menafsirkan sejak Kisah Rasul pasal 2 sampai sekarang itu the last days, akhir zaman. Atau kita bisa mengatakan ada the last day dalam arti the last season, ada the last day of the last days, nanti kemudian hari. When old people dream dreams, bila orang tua bermimpi, seasonnya, pergantian season sudah dekat. Ya. Nah, saya harap hari-hari ini lihat banyak orang-orang yang 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun mulai bermimpi lagi. Ya, mungkin pergantian musim sudah dekat. We are on the verge of a new season. Di ujung, di ambang musim yang baru. Dan tanpa urgency, change will fail. Jadi kalau waktunya sudah singkat, urgency sangat dibutuhkan. Semua perubahan yang mau terjadi kalau tanpa urgensi, kalau Tuhan mau merubah mentalnya orang Israel supaya bisa kembali ke rencana Tuhan, dibutuhkan urgensi. Tandanya urgensi apa? Orang tua mulai bermimpi lagi. Waktunya sudah banyak. Kalau orang muda bermimpi, pemenuhannya masih lama lagi. Orang tua bermimpi, penggenapannya sebentar lagi, dibutuhkan urgensi yang tinggi. Tujuannya apa sih? 7 dan 8 ini. Maksudnya Tuhan apa? Yang pertama adalah second wind of sail. Jadi orang Israel sudah 50 tahun, 60 tahun semangatnya sudah hilang, ya. Sudah tidak kepingin pulang. Second wind of sail itu kalau sudah berlayar di laut, terus anginnya tidak ada, terapung-apung dengan perahu layar, tahu-tahu muncul di sore hari ada angin berhembus
yang membuat saudara bisa berlayar lagi. Itu kita sering umpamakan revival dengan second wind of sail. Ya, pada saat gereja mulai suam, mulai padam, mulai tidak ada semangatnya, kita butuh second wind of sail. Butuh angin yang bertiup lagi supaya gereja hidup lagi. Jadi untuk orang Israel waktu itu di Babylon, ini adalah second wind of sail. Ada injeksi passion, hope, energi. Yang kedua, yang diharapkan Tuhan follow up-nya adalah invest di relationship. Sejak hari itu Daniel, walaupun rajanya adalah Belshazzar, tapi dia membangun hubungan dengan Darius, dengan Kores yang belum jadi raja. Sehingga waktu Kores masuk ke Babylon, tidak ada perlawanan karena sudah dipersiapkan semua oleh Daniel. Darius begitu masuk, sahabat terbaiknya siapa? Daniel. Relationship butuh investment. Dia melihat pemimpin berikutnya siapa, invest di sana. Kita harus bisa membaca pemimpin-pemimpin berikutnya. Anak-anak muda sekarang, build relationship, invest in their life. Karena mereka akan merintah kemudian hari. Build capacity of the people untuk contribute di new season. Membangun kapasitas orang Israel memasuki musim yang baru. Jadi kalau kamu dulu di zaman Babylon kerjanya cuman jemir sepatu atau apa, sekarang ada kesempatan. Semua akan berubah di zaman media Persia. Siapkan kamu sekolah, belajar ini, belajar itu. Sehingga orang Israel di zaman media dan Persia posisinya lain semua. Mereka berdampak lebih besar. Reset the priority, anticipate change. Ya, dengan mengetahui penglihatan akan terjadi 12-14 tahun lagi, Daniel diminta menolong orang Israel untuk merubah prioritasnya. Menghadapi perubahan musim ini bagaimana. Dan saya katakan tadi, oleh karena semua hal ini, waktu Kores masuk ke Babilonia, tidak ada perlawanan sama sekali. Pintu terbuka karena Daniel sudah mengerjakan homework-nya. 12 tahun dia siapkan hati orang di Susa, dia siapkan hati orang Israel, dia buka pendidikan dan segala macam. Nah, the fifth kingdom, waktu Yesus mulai pelayanannya, di Markus 1:15, yang pertama dia sampaikan khotbah pertamanya nih, Yesus berkata, waktunya sudah digenapi dan kerajaan Allah sudah mendekat. Bertobatlah dan percayalah. Dia bicara soal the fifth kingdom yang dinubuatkan dalam Daniel pasal 2, Daniel pasal 7. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Dia pakai bahasa yang sama. Di Matius 6:10, waktu ditanya, ajari kami berdoa, dia bilang, datanglah kerajaanmu. Pakai bahasa yang sama, bahwa inilah momennya. The fifth kingdom, kerajaan kelima itu akan digenapkan. Waktu Yesus sudah selesai semua tugasnya di atas bumi. Hari terakhir, Tuhan Yesus dengan 11 orang muridnya sedang makan. Kemudian selama 40 hari, Kisah Rasul 1 ayat 3, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Pada hari ke-40, murid-muridnya bertanya, Lord, will you at this time? Apakah engkau pada hari ini, saat ini, musim ini, akan memulihkan kerajaan Israel? Karena semua pemahamannya tetap sama, mereka punya pengharapan dari Daniel 2, Daniel 7, bahwa kerajaan surga, the fifth kingdom, akan ditegakkan. Buat mereka itu kerajaan Israel. Selama-lamanya Yesus jadi raja. Tapi jawaban Yesus di pasal 1 Kisah Rasul ayat 6, dia bilang, it's not up to me, bukan bergantung kepadaku. Dia katakan, but you will receive power, and you will be my witnesses. Pertanyaannya muridnya adalah, will you, Lord, apakah engkau Tuhan akan membawa restorasi ini, mendatangkan kerajaan surga? Yesus jawab, no, you will. Kamu yang akan mendatangkan kerajaan surga, karena kamu sudah menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku dalam hidupmu, perkataanmu, perbuatanmu. Kamulah yang akan mendatangkan kerajaan surga. So, ya, kita is part of this fulfillment. Kerajaan surga, kerajaan kelima di Daniel 2, Daniel 7,
yang dinubuatkan, dinantikan semua orang kerajaan yang kekal itu, orang semua berpikir nunggu dari surga akan datang. Padahal Yesus bilang, you will. Kitalah yang akan menghadirkan kerajaan surga di keluarga kita, di sekolah, di tempat kerja kita. Ya, dimanapun kita berada, kita menghadirkan kerajaan Allah, karena kerajaan itulah di mana Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan Yesus memerintah selama-lamanya. Jadi kalau orang berpikir akhir zaman, nunggu-nunggu kapan muncul tanda dari langit, that's wasting of your time. Lebih baik kerjakan apa yang Tuhan sudah katakan di Kisah Rasul pasal 1. You have received, you will receive power when the Holy Spirit come on you, and you will be my witnesses. Pertanyaan saya buat saudara renungkan adalah, kapan terakhir kali hatimu gelisah atau excited, bergejolak, karena visi atau mimpi yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu? Saya percaya, semua orang percaya punya visi dari Tuhan. Kadang-kadang kita anggap remeh visi itu. Visi itu bisa aja masa depan yang Tuhan janjikan, bisa aja visi untuk keluargamu, untuk anakmu, untuk perusahaanmu, untuk kotamu, untuk pelayananmu, untuk gerejamu. Bagikan visi itu, diingat-ingat mimpi itu atau visi itu, cita-cita itu, aspirasi itu, dan bagaimana gejolak hatimu saat menerima itu pertama kali, saat engkau ingin sekali pertama kali. Apakah hatimu juga gelisah, bergejolak setiap kali engkau ingat akan visi atau mimpi ini? Ada 3 hal yang saya mau titipkan sebelum kita selesai. Saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu tentang passion. Karena passion sangat penting untuk kepemimpinan. Orang ikut kita karena passion kita. Banyak kali orang berkata, dulu saya punya passion untuk orang miskin. Sekarang kok enggak lagi, apa Tuhan sudah pindahkan saya. Dulu saya punya passion untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Sekarang enggak lagi, apa Tuhan ganti passion saya. Nah, itu pertanyaan yang keliru menurut saya. Karena saudara dan saya sebagai pemimpin, kita bertanggung jawab untuk memelihara passion kita. Ya, passion kita harus di-nurture, dikasih pupuk, supaya terus menyala-nyala. Passion hanya bisa diukur dari berapa besar kita rela berkorban untuk visi kita. Nah, tidak kalah pentingnya daripada passion adalah vision. Sama dengan passion, vision itu juga leaking. Kalau kita tidak nurture, kalau kita tidak memberi pupuk, lama-lama visi itu pudar. Itu sebabnya saya berikan pertanyaan refleksi seperti yang saya tanyakan hari ini. Pemimpin yang tidak ada visinya lagi, itu tidak hanya buruk buat dirinya, dia buruk buat masyarakat. Karena dia masih pegang jabatan, tapi sesungguhnya tidak lagi mengarahkan. Kalau ada 3 hal, saudara perlu cek the pulse. Apakah visi saudara itu masih beroperasi atau tidak? Yang pertama tentu tanyakan apakah tiap kali saudara berbicara tentang visi ini, rohmu masih gelisah, berkobar-kobar, excited. Apakah kita kalau ingat bagaimana ini belum tercapai, masih membuat kita tidak bisa tidur? Apakah ada excitement-nya atau tidak? Nomor 2, apakah visi kita ini clear buat kita? Dulu mungkin clear, tapi sekarang tidak clear lagi. Kalau visi itu clear, biasanya fear-nya hilang dari pandangan kita. Kalau visinya tidak clear, yang tampak itu fear-nya, takutnya. Takut bayar harganya, takut resikonya, dan segala macam. Visi dulunya clear, tidak clear, kenapa? 1, mungkin karena kita tidak memfollow up visi itu. Kita diberitahu Tuhan, tapi ya sudah tunggu, tunda. Akibatnya lama-lama menjadi kabur visinya. Bagaimana kita bisa menolong gereja bertumbuh kalau kita tidak punya margin? Kalau kita sibuk demikian rupa, tidak punya margin, what make you think that you can help the church to grow? Ya.
Kalau kita sibuk ngerjakan semua sendiri, tidak punya margin untuk berpikir, berdoa, ya tentu tidak bisa ngejar visi kita. Dan yang ketiga, kita lihat orang-orang yang mendengarkan kita. Kalau kita ngomong menginspirasi orang, yang bisa menginspirasi orang, itu visi. Kalau kita ngomong orang tidak terinspirasi, visinya itu sudah mungkin tidak ada apinya lagi. Bentuknya masih ada, substansa sudah tidak ada lagi. Dan seperti Daniel, saudara bisa menjadi pemanggul visi tanpa harus jadi raja. Daniel bisa sebagai pengemban visi, sebagai pemimpin informal, memimpin bangsa Babilonia pada saat rajanya tidak berfungsi. Ya. Jadi tidak harus ada kedudukan, tapi visi saudara bisa menjadi pemimpin dimanapun saudara berada. Nomor 2, kalau saudara lihat pemimpin lain dan ada masyarakat sekitarmu, tugas seorang pemimpin adalah disrupt. Ya. 1 soal visi, 2 soal disrupt. Karena semua yang complacent itu biasanya melemahkan visi. Saudara mungkin senang di comfort zone, tapi tidak ada satupun yang bertumbuh di comfort zone. It's nyaman ya. Ada AC-nya, nyaman, sejuk, tapi tidak ada yang bertumbuh di comfort zone. Cari pemimpin yang sedang move, bergerak. Move itu bisa karena apa? Karena visi. Kalau visi saudara begitu clear, saudara tidak perlu pusing mikir soal beban, uang, takut, segala macam. Karena visi yang clear itu akan menarik saudara, will pull you up. Ya. Tapi kalau visinya tidak clear, saudara akan nimbang macam-macam. Nanti uang gimana, orang gimana. Ya. Saudara lihat orang di sekitar saudara, kalau ada hamba Tuhan lain, orang lain yang visinya mulai bergeser. Nah, saudara punya kewajiban untuk meluruskan ini. 1, disrupt kenyamanan. Ya. Yang kedua, menolong orang-orang pemimpin untuk digeser lagi sesuai dengan panggilan Tuhan. Tanggung jawab saudara dan tanggung jawab saya. Menolong sebanyak mungkin pemimpin. Yang muda, yang SMA, yang SMP, yang perguruan tinggi, yang 70-80 tahun, semua. Supaya kembali punya api yang menyala-nyala. Engine yang paling kuat dari leadership adalah vision. Jangan sampai berjalan terlalu jauh tanpa visi yang clear, yang menyala-nyala. Yang ketiga, Tuhan itu terus bergerak. Dia bukan Tuhan yang statis. Jadi umatnya juga harus bergerak bersama dia. Ya, discovering new things. Nah, kalau umatnya, ototnya, persendiannya semua udah kaku semua. Oh, itu sulit untuk mengikuti Tuhan. Karena Roh Kudus bergerak terus. Tugas kita sebagai pemimpin gimana? Menolong supaya umat Tuhan, para pemimpin yang lain supaya agile. Tidak duduk terlalu lama. Jangan berhenti terlalu lama di satu tempat. Caranya buat orang bergerak gimana? Kasih visi yang menyala. Hidupkan api dalam hidupnya yang menyala. Terakhir sekali, kita lihat dalam Daniel 8, di ayat yang ke-26, 27, ya. Dikatakan Tuhan berkata pada Daniel, ini tentang satu hal ini, penglihatan ini, itu untuk masa yang kemudian hari, kamu tidak usah khawatir. Tulis saja. Artinya Daniel diberitahu, tugasmu adalah guard this vision. Untuk guard, kamu tidak tahu, tidak paham, tidak apa-apa, tapi dipelihara untuk generasi berikutnya. Ditulis, diteruskan, diajarkan, disampaikan pada generasi berikutnya. Kamu punya sesuatu yang diwariskan. Warisan tidak hanya rumah, tidak hanya uang, tidak hanya bisnis, tapi juga vision. Karena visi bisa menggerakkan orang untuk mencapai lebih daripada yang dia pikir dia bisa capai. Jadi, it's okay. Pada saat kita tidak paham, tidak apa-apa. Nah, sekarang saya ingin mendorong saudara untuk memikirkan warisan buat anak saudara. Buat orang-orang generasi muda yang belum punya anak. Generasi muda, generasi next generation. Visi apa yang sudah mau wariskan pada mereka? Ya. Impian apa yang sudah ingin titipkan pada mereka? Seperti di Daniel pasal 8 ayat 26 dan 27. Ini untuk generasi yang berikutnya. Titipkan, wariskan sesuatu yang akan membakar jiwa mereka juga dan mereka teruskan. Saudara mungkin pernah dengar namanya James Dobson. Dulu sebelum James Dobson lahir, ada perempuan ini, nenek buyutnya James Dobson. Seorang percaya yang sungguh-sungguh.
Dia berdoa tiap hari berlutut. Ya, suatu saat dia berdoa macam-macam untuk gereja, untuk macam-macam. Terus tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan di saat doanya. Terus diingatkan soal keluarganya. Dalam interaksinya dengan Tuhan, tiba-tiba dia mendapatkan visi bahwa anaknya, cucunya, mantunya, cicitnya, semua generasi sampai 4 generasi akan semua melayani Tuhan. Ya. Jadi dia berdoa, dan dia lihat dalam imajinasinya bahwa semua anaknya, semua cucunya, semua cicitnya, mantunya, semua melayani Tuhan. Ya. Tidak hanya jadi Kristen. Dia berdoa tiap hari. Pada saat dia mengembuskan napas terakhir yang dia titipkan pada anak cucunya apa? Tuhan memberi saya visi. Tiap hari saya sembahyang sampai keturunan keempat, semua melayani Tuhan. Pada suatu saat si James Dobson keturunan keempat, ya, dia dengan saudara sepupunya yang lebih tua sedikit dari dia ke universitas yang sama, tinggal di asrama yang sama, satu kamar yang sama. Tahun ketiga kuliahnya bidang sekuler. Tahun ketiga kuliah, sepupunya tiba-tiba bilang, saya rasakan panggilan Tuhan saya semalam, saya mau tinggalkan kuliah, saya mau jadi hamba Tuhan. Wah, ketakutan setengah mati James Dobson. Sekarang giliran saya, keturunan keempat. Yang paling tua sudah bilang mau keluar dari bangku kuliah, mau melayani Tuhan, mau masuk STT. Jadi dia berusaha dalam hidupnya untuk lari daripada apa yang dilihat oleh nenek moyangnya ini. Tapi tidak bisa. Dan Tuhan panggil dia, dan dampaknya luar biasa. Focus on the family, ada di mana-mana, ya, memberkati banyak keluarga, karena seorang perempuan, bukan pendeta, bukan pengusaha besar, hanya seorang perempuan sederhana, dapat aspirasi dari Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara untuk diam sejenak, untuk merenungkan. Sudah mungkin punya anak, tidak punya anak, dengan generasi muda yang lain, orang-orang yang sudah bimbing, keponakan, apa yang saudara ingin wariskan? Visi apa yang bisa membuat mereka menyala-nyala sampai generasi ketiga, keempat, kelima, keenam? Mari kita diam sejenak, kita renungkan. Jangan sampai tidak ninggali apa-apa pada generasi mendatang, saudara. Ya, jangan sampai. Ninggali uang bisa habis, ninggali toko bisa habis, ninggali visi akan membakar banyak orang. Tuhan, ini kami. Kami tidak tahu kapan kami dipanggil pulang dan bertemu dengan Tuhan, tapi kami ingin punya visi yang clear selama di bumi ini. Kami ingin setiap kali kami ingat visi yang Tuhan berikan, hati kami berkobar dan gelisah. Kami bisa menitipkan, mewariskan visi yang akan mempengaruhi generasi mendatang. Tidak seperti Nebukadnezar yang hanya jaya di masanya saja. Kami tidak ingin hanya meninggalkan kekayaan, kerajaan, nama, tetapi kami ingin tinggalkan visi. Supaya bergenerasi-generasi berikutnya ada energinya. Ada pemimpin-pemimpin yang muncul. Terima kasih Tuhan, berdoa buat setiap kami yang hadir malam ini maupun yang tidak bisa hadir. Supaya bisa Tuhan ambil waktu minggu ini. Yang visinya tidak jelas diperjelas lagi. Kalau ada teman-teman kami yang visinya mulai melenceng, yang padam, boleh Engkau berbicara pada kami, pakai kami untuk menyalakan kembali. Dan Tuhan jadikan kami seperti nenek buyutnya James Dobson. Sampai detik terakhir mewariskan visinya untuk anak cucunya.